Setelah dari pesta sepak bola akbar di seluruh dunia, kita akan menyambut pesta sepak bola akbar se-Asia Tenggara. Meski ya sebetulnya nggak akbar-akbar banget, adalah Piala AFF 2022 di mana timnas Indonesia yang berjuluk Macan Asia itu belum pernah sekalipun mencicipi rasanya juara. Barangkali tahun ini adalah kesempatannya. Betul. Setiap edisi memang Indonesia selalu berkesempatan untuk meraih trofi itu. Namun kenapa kok tidak pernah meraih sungguhan, hanya berpeluang saja? Timnas Indonesia memang tim yang perkasa. Ya, kita semua mesti mengakui itu. Kalau tak perkasa, bagaimana mungkin dijuluki Macan Asia? Tapi kita juga harus sadar Indonesia masih kesulitan menghadapi tim-tim yang levelnya di atas, termasuk tim sesama Asia Tenggara. Katakanlah Thailand dan Vietnam. Khusus Thailand entah bagaimana, Indonesia sangat sulit untuk mengalahkannya. Sangat sulit bukan berarti tidak bisa. Hanya saja dalam beberapa tahun, Thailand memang menjadi musuh yang sangat sulit dikalahkan oleh timnas Indonesia. Berbicara soal rekor pertemuan, tak afdol kiranya jika tidak menilik head-to-head antara Indonesia dan Thailand. Tentu sebagai bangsa yang rendah hati, kita harus mengakui bahwa Thailand jauh lebih unggul dari timnas Indonesia. Dalam 10 laga terakhir saja sejak 2008 berdasarkan data 11v11, Indonesia hanya bisa menang 2 kali. Di antaranya ketika Indonesia menaklukkan Thailand di AFF Championship 2010. Lalu kemenangan Indonesia lainnya terjadi saat kedua tim berjumpa di ajang yang sama, tapi di tahun 2016. Pada 7 Desember 2010 ketika itu Indonesia menang dramatis di babak penyisihan grup A Piala AFF. 2 gol Bambang Pamungkas di menit ke-82 dan 90+1 membawa Indonesia menang. Sementara dari kubu Thailand hanya bisa mencetak 1 gol di menit ke-69 melalui aksi Suri Suha. Kemenangan itu bahkan memaksa Thailand pulang lebih cepat di Piala AFF. Pasukan Gajah Perang saat itu hanya bisa berakhir di peringkat ketiga. Kalau kemenangan itu terjadi di Gelora Utama Bung Karno, kemenangan di tahun 2016 terjadi di Stadion Pakansari. Timnas Indonesia yang kala itu masih dilatih mendiang Alfred Riedel berhasil melibas Thailand di final Piala AFF Leg 1 dengan skor 2-1. Gajah Perang sempat unggul lebih dulu pada menit ke-33, tapi Indonesia bangkit lewat gol Rizky Pora pada menit ke-65 dan gol Hansa Muyama Pranata di menit 70. Ya, hanya 2 kali itu saja Indonesia menang. Sisanya Indonesia kalah 6 kali dan cuma bisa menahan imbang 2 kali. Sampai sekarang rekor belum pernah menang melawan Thailand masih dipertahankan, setidaknya sejak 2018. Harapan Indonesia sebetulnya bertumpu pada timnas kelompok umur. Jadi, seumpama Indonesia sulit juara di level senior, toh di level junior Indonesia bisa juara Piala AFF. Namun, untuk mengalahkan Thailand baik level junior maupun senior ternyata tidak jauh berbeda. Timnas Indonesia selalu lungkrah ketika berhadapan dengan Changshuek. Di level U19 misalnya, Indonesia hanya bisa memanen kekalahan dengan timnas Changshuek di Piala AFF U19. Dari 8 pertemuan di Piala AFF U19, Indonesia hanya bisa menang melawan Thailand 1 kali. Itu terjadi pada tahun 2013. Ya, kamu benar. Ketika itu timnas Indonesia U19 adalah generasi yang diagung-agungkan. Generasi yang kita tahu ada nama-nama seperti Evan Dimas, Raffi Murdianto, Dinan Javier, Julfian Dip, Hargianto, sampai Muklis Hadining Syaifullah dengan pelatihnya Indra Syafri. Ketika itu Indonesia U19 menaklukkan Thailand dengan skor mencolok 3-1 di fase grup B. 3 gol pasukan Indra Syafri diborong oleh Evan Dimas seorang, masing-masing pada menit ke-14, ke-75 dan 90+4.
Sementara, gol sematawayang Thailand dicetak oleh Ratchanorn Phunklay di menit ke-46. Sayang, cuma kemenangan di Stadion Delta Sidoarjo itulah yang hingga kini masih sering dibanggakan oleh timnas U19. Karena dari 8 kali bertemu, timnas Indonesia U19 sudah kalah dari Thailand 6 kali. Yang teranyar di AFF U19 2022 lalu, Indonesia bisa menahan imbang Thailand 0-0. Kembali ke pertanyaan awal, mengapa Indonesia sulit kalahkan Thailand? Ketimbangan kualitas sepak bola menjadi penyebabnya. Jika Thailand adalah kue red velvet, Indonesia adalah roti tawar yang dijual di toko kelontong. Maka jujur saja, untuk mencari informasi bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia bukanlah perkara gampang. Berbeda jika kita mencari bagaimana perkembangan sepak bola Thailand. Negeri Gajah Putih itu ternyata hampir menjelma Brazilnya Asia Tenggara. Sepak bola sudah mulai menyatu dalam sendi-sendi masyarakat Thailand. Mereka sudah diperkenalkan pada sepak bola dari sekolah formal. Sekolah Suankular Witayalai yang berdiri tahun 1882 dan Sekolah Royal Page atau kini adalah Universitas Chulalongkorn yang berdiri tahun 1899 menjadi cikal bakal Thailand mengenal sepak bola. Karena dulu guru yang mengajar di sana berasal dari Inggris atau alumni yang pernah menempuh pendidikan di Inggris. Perkembangan sepak bola di Thailand juga tak bisa lepas dari peran mantan raja mereka, Raja Chulalongkorn atau Rama V. Raja yang pernah berkunjung ke Jawa itu menginginkan modernisasi kerajaannya, salah satunya dengan mengembangkan sepak bola. Namun dalam perkembangannya di dunia modern, sepak bola Thailand sebenarnya tidak sebagus sekarang. Sejak bergabung dengan FIFA pada tahun 1925 dan AFC pada tahun 1954, sepak bola Thailand menemui jalan terjal. Timnas Thailand bahkan tidak pernah lolos ke Piala Asia hingga tahun 1972. Akan tetapi sekalinya lolos, timnas Thailand bisa mencapai semifinal. Kini Thailand menjadi kekuatan Asia Tenggara. Final Piala AFF bagi Changsek adalah hal yang sepele. Thailand sudah 9 kali mencapai final Piala AFF. Changsek melakukannya tahun 1996, 2000, 2002, 2007, 2008, 2012, 2014, 2016, dan 2021. Thailand menjuarainya 6 kali dan 4 diantaranya menaklukkan Indonesia, yaitu pada tahun 2000, 2002, 2016, dan 2021. Faktor lainnya tentu karena kualitas liga di Indonesia jauh lebih tertinggal dengan liga di Thailand. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong juga mengakui hal itu meski ia mengungkapkannya secara tidak langsung. Mungkin bisa dilihat saja perbedaan kualitas liga Indonesia dan Thailand. Sinteyong memang tak jarang menyinggung perbedaan level Liga Indonesia dengan Thailand. Ketika timnya gugur di SEA Games 2021, Coach Sin juga mengatakan demikian, bahwa kualitas liga yang berbeda bisa menjadi penyebab mengapa timnas Indonesia tidak mampu mengalahkan Thailand. Kendati begitu, Sinteyong tetap yakin Indonesia bisa mengalahkan Thailand, walaupun butuh waktu. Apalagi bukan hanya kualitas liganya saja, melainkan juga youth system yang dipakai. Begitu saya jadi pelatih timnas Indonesia, tidak bisa langsung menang melawan Thailand. Jerman saja butuh 10 tahun untuk jadi juara. Selain faktor kualitas liga, infrastruktur dan mentalitas juga jadi alasan Indonesia masih sulit mengalahkan Thailand. Dengan kata lain, jika timnas Indonesia ingin berkembang dan bisa mengalahkan Thailand, harus mulai menutupi kelemahannya itu. Infrastruktur, kualitas liga, dan mentalitas harus dikembangkan. Well, timnas Indonesia sendiri tengah menatap Piala AFF 2022. Indonesia jelas masih menginginkan untuk juara. Tentu malu jika sebagai founding father sepak bola Asia Tenggara malah nggak pernah juara Piala AFF. Indonesia akan tergabung dengan grup A untuk edisi kali ini. Pasukan Sinteyong satu grup dengan Thailand.
Selain Changswek, ada Brunei, Kamboja, dan Filipina. Indonesia dan Thailand harusnya bisa lolos dari grup ini. Kalau iya, kedua tim tidak akan bertemu di semifinal, tapi bisa bertemu kembali di final. Final menghadapi Thailand bisa jadi momok menakutkan, sebab pasukan Manopolking sudah mengalahkan Indonesia di edisi sebelumnya. Namun Indonesia masih punya peluang untuk mengalahkan Thailand. Terlebih Manopolking tidak membawa beberapa pemain andalannya. Supacok Saracat, Kawin Tamsacanan, dan Chanatip Songkrasin tak dibawa ke Piala AFF kali ini. Jadi, apakah kali ini Indonesia akan mengalahkan Thailand?